model generasi awal-awal itu tahun 60-an itu model sambungnya itu seperti apa? Apakah seperti sama seperti sekarang kayak gitu? Terus pasang, terus mereka asal pukulan, tendangan, tangkisan, jatuhan kayak gitu atau Iya, ada yang berbeda? masih ngawur begitu. Dulu kayak gitu juga? Ya orang ya awam aja lah, kalau orang nggak bisa apa-apa, bisa kamu suruh gelut, ya dia pasti akan melakukan belaan sama serangan. Cuma begitu aja, itu naluri manusia gitu. Kemudian kita tata. Oh, kamu langkahnya betul dulu, pasangnya betul, sudah pasangan betul, melangkah, langkah betul, dia bisa nangkis, serang belanya bagus dulu, baru boleh sambung. Ini belum diajarin langkah, tinggal langkahnya aja belum bisa, apalagi serang belanya. Jadi nomor satu yang diharuskan harus kamu jalannya gimana. Itu dulu yang dimatangkan dulu, yang pertama itu langkahnya, langkah lurus atau mau muter Ya, gitu. termasuk kuda-kuda itu diajar. Itu basis bela diri itu di situ. Ya. Kalau dia bisa kuda-kuda, bisa melangkah, makanya diajarin langkah 4, ladam dan sebagainya, itu kan itu. Langkahnya, pola langkahnya bisa dulu, kuda-kudanya kuat, betul kuat, kemudian serang belanya betul, baru dia boleh sambung. Berarti serang bela itu dilatihnya dari jurus. Iya. Oke. Karena senam jurus 1, jurus 2 semua kan ada serangan tangkis. Jadi latihannya pertama itu pemahaman langkah, kuda-kuda dikuatkan dulu. Yang kedua itu serang bela, itu bisa jadi senam jurus. Yang ketiga baru masuk ke latihan sambung. Oke. Nah, kayak dulu kan pernah ada dengar sambung persaudaraan. Itu yang seperti apa sih, Mas? Ya itu. Ketika kita sudah tahu belajar langkah itu seorang pelatih dan siswa berhadapan maju mundur. Apa gerakannya si pelatih itu diikuti siapa ini? Diikuti sama siswa. Jadi ikutin aja maju mundur. Bisa samping-sampingan begini. Kalau saya ngangkit tek, dia juga langkah. Diikuti ditirukan. Jadi kalau kita ngelangkahnya ke belakang dan sebagainya diikuti. Jadi dia berdiri di samping kita. Maju bareng, balik. Lama-lama dia kan bisa melangkah. Oh, karena dia ngikuti. Nah, kemudian melingkar. Itu belajar melingkar. Kalau pelatihnya di sini, dia juga ke sini, ikutin aja. Dia angkat kaki, kita ikut angkat kaki. Ini belum ngomong serang bela. Belajar langkah. Apa yang diajarkan kita kepada anak-anak belajar jalan? Bayi itu belajar, ya belajar jalan dulu. Kau sudah betul jalan, diajarin jalan, baru kita ngomong serang belanya. Gitu. Kalau Anda ngelangkah aja belum betul, kemudian diajarin serang bela, akibatnya kayak gitu. Dia akan membela diri apa adanya dong. Ya kayak orang baru latihan, tahu-tahu dipukul kan dia berusaha untuk membela diri. Itulah yang terjadi sambung sekarang. Di prestasi kalah, di konkurus juga kalah. Nah, kalau konkurus itu sambung yang seperti apa sih, Mas? Sering dengar istilah sambung konkurus. Nah, sambungnya seperti apa sambung konkurus itu terjadi dari masanya siapa gitu? Ya masa kita latihan mau bertanding itu tahun 62 63 itu. Oh, 62 63 itu udah mulai ada sambung konkurus. Karena kita mau berkelahi ngelawan orang. Jadi kita nggak diajarkan pasangan, nggak ada pasangan, ya pasangannya cuma sederhana aja, paling gitu. Udah, nangis, jadi serangan beruntun yang menjadi penting. Berarti cerita Mas Imam yang pernah
bertanding di apa? Tanding bebas. Tanding Pasar bebas. Masa itu aplikasi sambung kongkrus di situ. Dan itu dulu yang diajar cuma beberapa orang, paling nggak sampai 10 orang diajar. Gitu. Ya isinya cuma pasangan sederhana, langsung drut di kepalanya cuma diajari mati ini orang atau KO ini. Jadi kepala kita pembunuhan intinya. Jadi apa ya? Kalau kongkrus itu udah nggak ada pasang kembangan kayak Orang gitu. nggak musim. Sekali aja jeblak, begitu lawan serang, sak gerakan selesai gitu istilahnya. Oh iya. Bagaimana dalam waktu 2 menit menjatuhkan lawan. Jadi tidak sampai 2 menit semua. Bahkan di bulungan dulu setiap 2 menit ambulan. Ya, ambulannya. Oke. Jadi ini udah ada 2 model generasi sistem sambungnya pada masa Pak Badini, Pak Irsad kayak gitu kan model sambungnya sambung persaudaraan. Sambungnya menggunakan kaidah jurus yang dipakai untuk sambung. Tangkisan belanya sesuai kaidah jurus, ada kembangan, ada pola pasang yang dimainkan, pola langkahnya juga. Nah, sambung kongkrus itu mulai ada pada masa Mas Imam ketika mau ada pertandingan di Sesudah, bukan pada saat mau. udah Karena ada yang dilatih itu cuma beberapa orang. Ini jadi gladiatornya itu cuma berapa, 8 orang gitu untuk dipersiapkan untuk bertanding. bertanding itu tadi. Jadi sistemnya itu mereka nggak ada kaidah jurus, harus pakai jurus kayak gitu, nggak ada kembangan, nggak ada pola langkah yang sistematis kayak gitu. Mereka sekali pasang doang kayak gitu, nunggu serangan lawan, sekali gebrakan langsung berusaha menjatuhkan lawan itu secepat-cepatnya kayak gitu ya. Oke. Terus bertahan sampai berapa lama itu pola seperti itu? Terus Itu yang mulai dikembangkan. Apakah Ya, sampai itu sekarang tuh. itu menginduk dari model sambung kongkrus itu? ya sejak itu semua orang begitu mereka. Semua anak-anak muda kalau soalnya- sambung itu begitu. Pas saya latihan dulu kayaknya nggak ngalamin sambung model jurus kayak gitu. Ya udah sambungnya tendang, pukul, tangkis, banting. Itu akibatnya turunannya. Karena seperti itu kemudian dia masuk ke prestasi. Apa bedanya prestasi sama ini? Ini teman-teman juga nggak tahu. Jadi begitu turun dia kayak orang kongkrus. Gitu. Sehingga terjadi kesalahan-kesalahan membuat mereka kalah. Yang jagoan tetap jagoan tuh Rahman segala macam, tapi yang lain itu ya kemudian kalah sama bangsa perisai diri sama Nusantara gitu. Karena mereka lebih pandai untuk mencari nilai. Kemudian turunlah saya tahun 78 itu untuk bagaimana kita dalam 2 kali 3 menit bisa memperoleh poin sebanyak-banyaknya tanpa kehilangan poin sebanyak. Itu yang diajarkan di dalam TOT saya selalu. Caranya gimana? Jadi gaya pencaknya gaya suruh kumpul. Gitu. Suruh gumpo, apalagi itu. Gitu ya. Suruh kumpul itu artinya ya seenaknya aja. Yang penting saya dapat nilai gitu. Nah, padahal di kaidah jurus nggak ada. Gitu. Jadi generasinya kemudian masuk situ. Yang kemudian generasi yang saya rubah itu nomor 1 adalah osdowernya harus bagus. Osdowernya bagus. Terus gerak serangnya efisien. Jadi pada saat itulah pertama kali Esatrate menggunakan sasana. Sasana Garuda Jaya adalah sasana tinju. Jadi saya meniru latihan tinju itu gimana sih, menjadi badannya mereka kan bagus-bagus ininya apa
Osdowernya bagus gitu dan sebagainya. Kemudian sansaknya aja 4 macam. Di kamu kalau lihat di Garuda Jaya itu sansaknya mulai yang besar itu sansak badan. Itu peninggalan Muhammad Ali tahun berapa? Tahun 63 ya. Muhammad Ali ke Indonesia, sansak latihannya ditinggal di Garuda Jaya. Itu salah satu untuk sansak badan. Terus sansak tendangan biasa, tendangan, terus sansak tangan dan sebagainya sampai yang cepat. Jadi sansaknya aja 4 jenis untuk melatih. Nah itu baru dulu buat saya terakhir. Dari kita dari Madiun baru. Itu saya siapkan untuk menyiapkan atlet-atlet ini. Jadi nomor 1 yang dibenahi adalah osdowernya. Yang kedua adalah repetisi tendangannya. Tendangan itu 100 kali atau paling tidak 60 kali dalam 1 menit. Syukur bisa 100 gitu. Bet. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, bisa kaki tangan kanan ganti kiri dan sebagainya. Jadi cepat. Untuk apa? Untuk mencari nilai. Kita mencari nilai. Jadi kita nendang itu bisa direm, Pak. Dinendang gitu. Ini kalau generasi dia itu kakinya merempel semua. Kenapa? Karena tidak diajari ngerem tendangan. Jadi begitu tanding pertama udah peok-peok kakinya. Gitu. Di nomor 1 saya ajarin bagaimana ngerem tendangan dan menjadi tendangan lagi gitu. Jadi antara tangan dan kaki itu sama. Jadi kalau pelatihnya Rofik itu nendang sekeras-kerasnya. Karena di kepalanya adalah saya harus membuat dia KO. Jadi kepalanya yang dibenahi dulu. Saya nggak akan membuat KO. Saya cari nilai. Itu bedanya pelatihnya dia sama pelatih-pelatih yang taktis. Jadi nendang sini udah tahu di tangkis kan, udah tangkisnya sakit nggak jadi nendang. Ini yang masuk Pak. Ya. Karena ini yang menghasilkan nilai, ini bakal sakit ini. Gitu. Jadi tendangan itu bukan untuk tendangan yang sekeras-kerasnya. Ini kayak pelatihnya dia ini. Tenang buah. Saya bilang bagus emang. Bunyinya bagus. Tapi itu tanda-tanda kekalahan. Karena di saya juga diajarin merusak. Merusak pertama kaki itu apa sih? Oh ini. Jadi kita main sikut. Itu ditambahkan di dalam itu. Sebetulnya itu namanya merusak, tapi ya itu yang kita lakukan gitu. Untuk menghadapi beginners, pemula-pemula untuk bertanding. Pemula ini nendangnya keras gini, gampang itu. Lumpuhkan dulu gitu. Oke. Jadi kan sedikit kesimpulan, generasi sambung itu tadi, yang pertama sambung persaudaraan, terus kemudian muncul lagi sambung konggrus. Nah, dewasa ini ada yang timbul adalah sambung ala prestasi ya. Iya. Nah, mungkin Mas Krisna bisa menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara sambung konggrus sama sambung prestasi. Tujuannya itu apakah ada perbedaan kayak gitu? Gimana? Ya, kalau masa saya berlatih kan sudah masuk dalam masa-masa prestasi ya. Itu yang Pak Sakti bilang, orang lebih mengejar nilai gitu ya. Nah, dalam mengejar nilai itu nanti ada teknik-teknik tertentu kan gitu yang diajarkan tadi gitu ya. Nah, tadi konsepnya tadi adalah kemudian melakukan serangan seefisien mungkin, tapi dengan hasil nilai yang paling banyak gitu. Sehingga nanti ujungnya adalah hasilnya kemenangan. Kalau tadi kongkurs kan tadi sederhana sekali.
Jadi bagaimana caranya saya bisa meng-KO, maka itulah pemenangnya gitu ya. Bedanya di situ. Nah, kalau prestasi kan masalahnya tidak mungkin bisa KO karena apa? Karena ada pelindungnya gitu. Body protector itu yang dibuat oleh kita memang untuk melindungi dan tidak bakal KO gitu, tidak akan KO gitu. Jadi kalau konsep konkursi ditaruh di dalam prestasi ya tidak mungkin menang gitu ya. Karena tujuannya pun sudah berbeda. Maka tadi yang dirubah adalah mindset pikiran yang ada di dalam gini. Gimana caranya tadi dengan serangan atau serang bela yang seefisien mungkin sehingga menghasilkan nilai yang banyak sehingga hasilnya adalah kemenangan atau medali emas gitu misalnya. Tapi kalau dilihat dari pola permainannya, kalau konkursi itu kan sekali pas ketika ada babak mulai mereka langsung bergelut kayak gitu. Tapi kalau misalkan sambung prestasi itu kan masih ada aturan-aturan yang mengikat. Contohnya mereka harus pakai kaidah pasang kayak gitu. Itu kan kayaknya ada mix antara sambung persaudaraan sama sambung konkursi gitu ya. Cuma goalnya itu yang berbeda. Kalau di prestasi itu nilai, sedangkan yang di konkursi itu adalah KO atau bagian menjatuhkan lawan secepat mungkin. Tapi kalau sambung persaudaraan goalnya di apa ya? Latihan jurus itu tadi atau gimana ya? Rasa. Kita mulai merasakan bahwa kita mempunyai saudara, bagaimana salamannya kalau saudara dengan cara menguji itu. Serang bela itu merupakan makanya kalau kena biasanya malah minta maaf yang lain. Karena kita tuh mengajar dia ini loh, kamu tuh ada cara nangkis Anda ini ada kelemahannya di sini. Tapi bagus untuk ditonton. Iya. Saya ngelihatnya itu memang paradoks ya gitu. Jadi generasinya Bapak ngalamin itu semua. Nah sebenarnya justru PR-nya itu di kita ini generasi setelahnya. Jadi ada tadi kalau kita bicara banyak dari awal tadi ada 3 jenis gitu sambung tadi gitu kan. Ini esatrate pada tahap yang mana sih gitu. Oke lah kalau sekarang mungkin konkurs itu ada di MMA misalnya. Jadi kalau kita bagi aja biar mudah gitu ya. Konkurs itu ada di MMA gitu ya. Sehingga tadi konsepnya adalah menjatuhkan gitu sehingga hasilnya adalah menang. Kemudian kita punya prestasi tentu goalnya adalah medali emas gitu. Lalu kita yang punya ini adalah tradisi kita adalah sambung persaudaraan gitu. Sambung tradisinya itu. Nah kadang ini ada kontradiksi di sini dalam pelatihan kita. Kalau orang diajarkan sambung persaudaraan itu kalau sudah main di gelanggang pak hilang gitu. Makanya sebenarnya dalam aturan IPSI juga kemudian kebetulan saya juga di wasit juri gitu ya. Jadinya kita akhirnya gimana caranya kaidah-kaidah pencaksilat itu tidak hilang gitu. Tetapi dalam serang bela itu juga tetap ada nilainya. Makanya akhirnya dibuat aturan kalau pertandingan pencaksilat itu harus menggunakan kaidah pasang. Justru kalau dia tidak menggunakan kaidah pasang diperingati atau dibina gitu. Seperti itu. Jadi supaya tetap kaidah pasangnya terjaga gitu. Nah, efeknya itu adalah di pelatihan esatrate secara internal gitu. Sehingga kalau misalnya orang terbiasa bertanding terus kemudian di latihan esatrate itu biasanya hilang kaidah-kaidah itu yang Bapak bilang sambung persaudaraan itu nggak bakal ada gitu. Makanya dunia ini nih sebenarnya kontradiksi. Nah, gimana caranya PR kita sekarang ini generasi saya dan Mas Desi ini gimana caranya bisa menyambungkan dua hal tersebut gitu, dijaga supaya kemudian prestasinya jalan tapi kaidah tradisinya juga terjaga terlestari gitu, kira-kira gitu. Nggak ditinggalkan. Nah, seperti itu. Dan itu adalah PR kita bersama. Jangan sampai kaidah-kaidah lama itu terbengkalai dan akhirnya hilang. Gitu. Oke, mungkin sekian aja obrolan dari kami. Buat kadang-kadang pemirsa yang menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari video kami. Jangan lupa like dan berikan komen atau saran masukan kalian tulis di komen.
Dan jangan lupa share ke seluruh media sosial kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kamu dapat notifikasi video terbaru kita.